Baiklah, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan review paper yang telah kami ambil yang mengangkat judul Maryland Crime Dataset Analysis and Visualization. Next. Nah, dalam kelompok kami ada dua anggota. Yang pertama adalah Muhammad Segaf Isa Al-Habsyi dengan NIM 047 dan saya sendiri Gideon Wiraditya dengan NIM 048. Next. Nah, sebagai permulaan, yaitu pendahuluan, pemetaan kejahatan telah digunakan dalam analisis kejahatan setidaknya sejak tahun 1990. Departemen Kepolisian Kota New York menggunakannya dalam banyak kasus. Hal ini dapat divisualisasikan pada peta untuk menganalisis di mana, bagaimana, dan mengapa kejahatan terjadi. Kemampuan untuk menggabungkan semua data ini diimplementasikan menggunakan GIS atau Geographic Information System. Tujuan utama dari analisis dan visualisasi kejahatan adalah untuk memberikan informasi yang dapat membuat departemen kepolisian lebih efisien dalam menjalankan misinya dan untuk mencegah dan menekan angka kejahatan. Tujuan paper ini adalah untuk menemukan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi dan di mana, kapan, dan mengapa kejahatan itu bisa terjadi. Selanjutnya adalah tindakan pencegahan ini dapat disarankan kepada departemen kepolisian untuk mencegah dan menekan angka kejahatan tersebut. Next. Nah, karya terkait dengan paper ini yang dimana saat ini data spasial dan temporal membutuhkan alat analisis dan visual untuk menganalisis dan memvisualisasikannya secara tepat dan mudah dipahami. Ada banyak penelitian dan studi yang menganalisis dan memvisualisasikan pola kejahatan dengan perilaku spasial dan atau temporal yang telah dikaji dan dianalisis. Dari studi yang telah dikumpulkan di paper ini, dapat disimpulkan bahwa semua studi tersebut digunakan dan memiliki analisis dan visualisasi data kejahatan yang sangat baik. Namun mereka tidak membahas atribut lain dari lokasi kejahatan yang merupakan faktor kritis peningkatan kejahatan. Selain itu, mereka tidak membahas alasan kejahatan ini seperti persentase penyalahgunaan atau zat narkoba. Selain itu juga kebanyakan dari mereka tidak mendukung visualisasi interaksi pengguna. Jadi dalam penelitian ini, paper ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mendukung visualisasi kejahatan dengan interaksi pengguna menggunakan atribut lokasi kejahatan lainnya. Next. Nah, selanjutnya adalah studi kasus yang dimana kami baginya menjadi data collecting dan data filtering. Untuk data collecting ini, dataset yang digunakan disediakan oleh situs data.gov yang merupakan situs data pemerintah terbuka federal yang dikelola dan dihosting oleh US General Service Administration. Dataset ini mencakup semua kejahatan yang ditemukan di negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Dataset ini merupakan data geospasial dengan atribut tambahan yang menjelaskan kejahatan dan memiliki total lebih dari 71.000 catatan dan memiliki beberapa atribut yang menggambarkan kejahatan. Namun dipilih atribut target yang akan membantu memenuhi kontribusi utama paper ini. Nah, untuk data filtering ini dilakukan pembersihan data dengan menghapus null field yang ada, dan selain itu data awal terdiri dari 5 kategori utama kejahatan, yaitu crime against property, crime against society, crime against person, other, and no crime. Namun penelitian ini fokus pada 3 kategori pertama. Dan diperoleh sampel data yang merupakan subset representatif dari data asli untuk menangkap wawasan umum tentang kategori yang dipilih. Jadi untuk penyelidikan yang lebih lanjut, diambil 1.000 record untuk setiap kategori kejahatan yang dipilih untuk memvisualisasikannya secara lebih mendalam dan informatif. Next. Untuk software yang digunakan dalam penelitian ini adalah Excel dan Tableau. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan diskusi. Dapat dilihat pada visualisasi pertama ini adalah persebaran tindak kejahatan pada negara bagian Maryland sejak tahun 2016. Tindak kejahatan ini dibagi atau dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu kejahatan pada perorangan atau person, ada kejahatan terhadap properti, lalu ada kejahatan terhadap masyarakat. Nah, dapat dilihat pada visualisasi berikut bahwa kejahatan terhadap properti berjumlah 45% dari total kejahatan yang tercatat pada dataset. Hal tersebut disinyalir karena tingkat pengangguran pada tahun 2016 di negara bagian Maryland ini memiliki peringkat 13 dari 50 negara bagian US.
Lalu selanjutnya disusul dengan kejahatan terhadap society dengan 28% dan kejahatan terhadap person sebanyak 8%. Lalu dapat kita lihat persebaran kejahatan di negara bagian Maryland ini dikategorikan berdasarkan kotanya. Dapat dilihat bahwa kota Silver Spring ini menduduki peringkat pertama dengan persentase 45% dari total tindak kejahatan yang terjadi pada negara bagian Maryland. Nah, setelah ditelusuri pada jurnal-jurnal lain oleh penulis jurnal, berikut merupakan faktor utama yang menyebabkan Silver Spring menjadi kota dengan jumlah kriminalitas tertinggi di negara bagian Maryland. Yang pertama yaitu kota Silver Spring ini memiliki populasi terbanyak se-negara bagian Maryland. Lalu yang kedua ada persentase pengangguran yang tinggi. Lalu ada secara geografi, kota Silver Spring ini juga dekat dengan District of Columbia yang tingkat penganggurannya juga. Lalu ada yang terakhir yaitu banyaknya penyalahgunaan jumlah kriminalitas berdasarkan waktunya. Sini keterangannya dari kiri pagi, semakin ke kanan itu semakin malam. Dapat dilihat bahwa di negara bagian Maryland ini kebanyakan tindak kejahatan untuk person dan society itu terjadi pada malam hari. Namun untuk yang properti itu cenderung stabil berdasarkan waktunya. Lalu untuk yang figur ke-8 ini dapat dilihat bahwa persebaran frekuensi kejahatan tindak kriminal berdasarkan hari. Nah, di sini semakin ke kiri itu dari hari Minggu, lalu di paling kanan itu hari Sabtu. Nah, dapat dilihat bahwa kejahatan terhadap person dan properti itu rata-rata terjadi pada hari Selasa dan Rabu, sedangkan kejahatan terhadap society itu rata-rata terjadi pada hari Jumat dan Sabtu. Lalu ada visualisasi ke-9 di sini dapat dilihat bahwa tindak kriminal terhadap orang itu kebanyakan berkategori simple, lalu disusul dengan aggravated assault atau tindak kriminal yang lebih lanjut, lalu sisanya yaitu kejahatan umum lainnya. Lalu ada visualisasi ke-10. Di sini dapat dilihat bahwa tindak kriminal terhadap masyarakat atau society ini kebanyakan berasal dari narkotika atau obat-obatan dengan sebanyak 29%. Lalu ada driving under the influence yaitu pelanggaran lalu lintas dengan presentasi 20%. Lalu ada pelanggaran hukum untuk minuman keras di sini 15%. Nah, terus sisanya yaitu kejahatan umum lainnya. Lalu dapat dilihat bahwa pada visualisasi ini kejahatan terhadap properti itu paling banyak terjadi pada pencurian motor, pencurian transportasi pribadi sebanyak 24%. Lalu ada perusakan atau vandalisme terhadap properti. Lalu ada yang lainnya itu kejahatan terhadap properti yang umum. Nah, makanya di sini penulis itu merekomendasikan buat penduduk di Maryland ini memiliki sistem keamanan yang mumpuni buat kendaraan pribadi mereka. Selanjutnya yaitu ini persebaran tindak kriminalitas di kota Silver Spring di negara bagian Maryland. Lalu yang di bawahnya ini ada perbandingan dari kota Silver Spring dengan kota kedua yang memiliki tindak kejahatan yang paling banyak. Dapat dilihat pada diagram di sini bahwa kota Silver Spring ini sangat banyak perbandingannya. Nah, yang terakhir adalah bagian kesimpulan, yang mana berdasarkan visualisasi dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan Excel dan Tableau, dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu kota yang paling umum di setiap jenis kejahatan adalah kota Silver Spring. Akibatnya Silver Spring ini memiliki korban terbanyak. Yang kedua adalah interval waktu yang paling sering
untuk kejahatan terhadap orang dan masyarakat adalah pada malam hari. Dan di sisi lain, pada pagi dan sore hari adalah waktu paling sering terjadinya kejahatan terhadap properti. Dan yang terakhir adalah hari-hari yang paling sering terjadi kejahatan adalah hari Selasa dan Rabu untuk kejahatan terhadap harta benda dan juga orang. Dan sebagai perpanjangan dari studi penulis ini, penulis berencana untuk membangun sistem kejahatan adaptif untuk memungkinkan visualisasi geografis interaktif dari berbagai data dan menerapkan machine learning sebagai pembuat keputusan dengan ide yang relevan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan lingkungannya. Next. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.